Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita menjalankan kehidupan sehari-hari di 2025. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Yang temennya masih ada utang, segera dibayarkan utang-utangnya biar nggak kepikiran, biar nggak menguras energi. Ya, sehat semua. Apa kabar ya teman-teman Karbol Mania seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, dan di luar Indonesia yang nonton Pakar Bola kali ini, Karbol Mania hari ini khususnya gue mau bahas info terupdate seputar Barcelona, yaitu Dani Olmo belum selesai dan belum bisa didaftarkan, tapi Frenkie de Jong berulah. Frenkie de Jong berulah di interview ya di Belanda. Jadi buat kalian fans Frenkie de Jong, kalau kuat kuping pasang kuping terang-terang, kalau nggak kuat daripada kena mental nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Jadi ya, Frenkie de Jong berulah. Apa ulah Frenkie de Jong? Dan Barcelona masih ada penasaran untuk merekrut rekrutan terbaru ya, penyerang striker di musim nanti ya. Jadi siapa-siapa aja, dan gue akan memberikan info terupdate seputar Dani Olmo. Oke. Nah, gue kasih Frenkie de Jong aja langsung ya. Jadi gini teman-teman, ada sebuah media yang menginterview Frenkie de Jong ya, dan di interview tersebut Frenkie de Jong mendapatkan pertanyaan dan dia menjawab. Ya, Frenkie de Jong berkata seperti ini, dengerin ya fans Frenkie de Jong. Ketika saya bergabung bersama Barcelona, saya tidak membayangkan hanya memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super ya, 3 trofi selama 4 tahun. Saya mengharapkan setidaknya 2 kali lipat. Itu mengecewakan bagi saya. Banyak hal yang terjadi di jalan tidak dapat Anda prediksi. Waduh. Terus Frenkie de Jong berkata, orang-orang mengira saya ingin bertahan di Barcelona selamanya karena kehidupan di luar sepak bola saya sangat bagus ya, di sini dan di situ bagus. Tapi apa yang terjadi di lapangan tidak terlalu penting. Kalau saya merasa kurang kontribusi atau tim tidak bisa bersaing, ya saya akan keluar. Keren banget, Menir. Dan dia juga mengatakan, perpanjang kontrak saya menjadi isu ya bagi surat kabar, bagi media-media di sini. Namun bagi saya tidak ya. Saya ingin bermain sepak bola dan setelah itu saya akan melihat apa yang ingin dilakukan klub terhadap saya. Dan kemudian saya akan memutuskan apa yang saya ingin lakukan bersama dengan agen dan keluarga saya. Keren Frenkie de Jong. Frenkie de Jong pada fase awal cedera pergelangan kaki, saya sibuk dengan pergelangan kaki saya siang dan malam. Ini adalah bagian tersulit bagi saya. Begitu saya bangun, saya langsung merasakannya. Lalu saya bertanya-tanya, apakah sudah membesar? Apakah ada reaksi? Saya harus memperhitungkan setiap hari pergelangan kaki saya. Kita bahas poin pertama dulu ya. Ketika saya bergabung bersama Barcelona, saya tidak membayangkan hanya memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super selama 4 tahun, hanya 3 trofi. Saya mengharapkan setidaknya 2 kali lipat, dan itu jadi mengecewakan saya. Banyak hal yang terjadi di jalan tidak dapat Anda prediksi. Lu jadi parasit juga kita gak bisa prediksi, Frenkie de Jong. Lu cuman menguras ekonomi Barcelona, kita juga gak bisa prediksi, Frenkie de Jong. Lu cedera di jalan, kita gak bisa prediksi. Lu gak berkontribusi pun kita juga gak berprediksi. Dengan gaji yang gede lu gak berkontribusi, kita gak bisa prediksi. Bahkan gue gak bisa prediksi lu ngomong kayak tadi, Frenkie de Jong. Ini seru banget sih gue. Maksud gue, de Jong ngomong kayak gini, di otak gue tuh cuma ada dua hal ya. Satu, emang dia aneh aja, makanya dia ngomong kayak gini.
Selanjutnya dia itu jangan-jangan emang udah dapat deal dengan klub lain. Itu doang. Karena ini udah bukan lagi namanya ngeludah di tempat yang ngasih makan kita, bukan. Ini udah mengeludah, ngeberakin, ya ngebakar, mutus tali silaturahmi, ngejelek-jelekin, ngefitnah. Gila, keren. Ini lebih tajam loh daripada dia kalau lagi di posisi depan. Perkataan Frenkie de Jong terhadap Barcelona itu lebih tajam daripada Frenkie de Jong ketika di depan gawang. Gila. Dia nggak membayangkan, mungkin gini, dia yang dapat gua amini ya, Frenkie de Jong nih mungkin belum bisa komunikasi gitu karena ya dia atlet, public speakingnya kurang, jarang press con karena jarang dapat man of the match, jarang ditanya media, sekalinya ngomong begini yang keluar refleksnya tuh kayak gini. Padahal mungkin dia mau ngomong kayak yang ada di pikiran saya adalah Barcelona klub besar gitu. Namun ketika saya masuk ke dalam, situasinya itu sangat sulit. Bahkan kita hanya mampu meraih 3 trofi dalam 4 tahun. Itu bukan Barcelona yang ada di pikiran saya. Kalau begitu masih mending lah, walaupun tetap aja nyelekit. Ini kayak nggak bisa membayangkan, nggak bisa prediksi. Ya lu nya kagak bisa kerja, lu nya kagak bisa berkontribusi, gimana? Gila ini. Ini ibaratnya kayak ya lu kerja di perusahaan, lu digaji paling gede, lu paling males, lu paling nggak bisa kerja, lu paling nggak kontribusi. Teman-teman lu yang gajinya di bawah lu lebih pinter, ya lebih berguna, lebih bermanfaat buat perusahaan. Tapi di akhir-akhir lu jelek-jelekin perusahaan lu jelek-jelekin perusahaan yang ngasih lu makan, lu jelek-jelekin perusahaan yang ngasih lu duit sehingga perusahaan tersebut bisa menghidupi keluarga lu jelek-jelekin. Gile, keren Frenkie de Jong. Lanjut. Orang-orang mengira saya ingin bertahan di Barcelona selamanya. Karena kehidupan di luar sepak bola saya sangat bagus. Di sini dan di situ semuanya bagus. Tapi apa yang terjadi di lapangan tidak terlalu penting. Kalau saya merasa kurang kontribusi atau tim tidak bisa bersaing, saya keluar. Yang pertama nih, kalau saya tidak bisa berkontribusi, dia akan keluar. Omongan ini 3 tahun lalu harusnya lu ngomong, terus lu keluar. Sebelum digaji di tahun kedua. Kalau enggak di tahun kedua deh, lu ngomong sebelum digaji di tahun ketiga. Udah 4 tahun, duit udah banyak, ya lu pensiun dari sepak bola juga udah masih bisa hidup sampai anak cucu. Lu ngomong kayak gini. Gile. Keren. Jika saya tidak berkontribusi, saya akan keluar. Lah dari kemarin ngapain? Kontribusi Frenkie de Jong kan cuma mengaktifkan BPJS di Katalan, di rumah sakit di Barcelona. Itu kontribusinya buat ngecek BPJS di sono masih bisa dipergunakan atau tidak. Kontribusi Frenkie de Jong di Barcelona itu hanya memenuhi kuota rumah sakit. Ya. Tukang laundry guling, tukang laundry bantal di rumah sakit jadi kerja ya gara-gara Frenkie de Jong di Spanyol, di Barcelona. Kalau klub tidak bisa bersaing, saya keluar. Gampang banget ya. Maksud gua, itu tuh kapal lu. BP aja nih, BP ya, Mas BP, Bambang Pamungkas. Dia bilang waktu Persija mau tenggelam, ini kapal, ya dia jadi kapten saat itu. Kapten lagi dia, kapten juga kan. Ini kapal, ibarat kapal, Persija ini kapal yang mau karam. Tapi saya pengen menyeberang pulau bareng-bareng, pun kalau tenggelam bareng-bareng. BP ngomong gitu, keren banget. Kenapa? Karena BP ngalamin naik turun di Barcelona. Karena BP jadi top skor di Barcelona, di Persija, BP jadi top skor di Persija, BP jadi tulang punggung Persija, BP jadi ikon Persija. Dia ngomong gitu keren. Ibarat kapal yang berlayar, ya, kita akan bareng-bareng ke pulau seberang kita bareng, ya, berlayar kita bareng, tenggelam pun, karam pun bareng-bareng. Itu udah banyak kontribusi yang dikasih sama Bambang Pamungkas di Persija. Lu ngomong kayak gini kan, ya Allah. Ibarat kapalnya lagi bagus, lu yang ancurin. Giliran kapalnya mau tenggelam, lu tinggal.
Itu kan lu kayak perompak Somalia berarti. Hah? Ngeliat kapal bagus, lu naik nih skoci nih ngebut, nyamperin, ngambilin barang, ngambilin penghasilan, ngambilin apalah rempah isinya itu elektronik, lu ambilin semua, ya lu tembakin kapal-kapalnya. Ada pemain awak-awak kapal yang berkontribusi sampai jatuh, sampai nyebur, sampai nggak bisa daftarin. Habis itu lu pulang bawa hasil rampokan lu itu. Kacau. Tim nggak bisa bersaing ya. Lah, lu lihat noh, Bruno datang pas ke MU, Bruno Fernandes. Ya setidaknya walaupun MU nggak naik-naik ke 2-1, tapi dia ngasih kontribusi gitu, kayak ngasih perubahan, ngasih harapan. Ini kan nggak ada, lu harapan nggak ada, kontribusi nggak ada. Keren Frenkie De Jong, keren. Lanjut, Frenkie De Jong. Tadi dia bilang, perpanjangan kontrak saya menjadi isu bagi surat kabar di sini. Saya ingin bermain sepak bola, setelah itu saya akan melihat apapun yang diinginkan klub terhadap saya. Dan kemudian saya akan memutuskan apa yang ingin saya lakukan bersama dengan agen dan keluarga saya. Ini harusnya udah bisa diomongin 2 tahun lalu. Ya, harus ngapain? Kalau ditanya harus ngapain, gantiin tuh duit Barcelona tuh yang lu makan sebagai gaji buta. Gantiin, ya, lu kayak koruptor. Udah kejauhan nih, fitnahnya udah kejauhan. Lu kayak koruptor yang takut dimiskinin, ya. Lo mau jadi koruptor kesini aja, ntar dikasih keringanan hukuman, yang penting sopan. Nah, pada fase awal cedera pergelangan kaki saya sibuk dengan pergelangan kaki saya siang dan malam. Ini adalah hal yang tersulit bagi saya. Saya baru bangun, saya langsung merasakan apakah membesar atau ada reaksi. Saya harus memperhitungkan pergelangan kaki saya. Perhitungkan pergelangan kaki, iya sih, kesehatan. Perhitungkan juga tuh Barcelona tuh, finansialnya gara-gara lu. Finansialnya gara-gara Frenkie De Jong, nggak ada finansialnya, nggak ada finance-nya, jadi sial doang. Udah, itu yang terjadi Frenkie De Jong. Jadi kalau menurut gua teman-teman, ini Frenkie De Jong ngomong kayak gini, mungkin ini adalah refleksnya dia. Gua mengamini bahwa dia jarang preskon, dia jarang ngomong depan kamera karena jarang dapat man of the match, karena jarang terlibat dalam kemenangan tim. Jadi dia nggak biasa terlatih public speaking. Ya, kalaupun ini benar yang diomongin, ya tadi gue bilang pilihannya hanya 2. Pertama, dia memang aneh aja, nggak tahu malu, ya, dan buang memutus tali silaturahmi. Dia ngeludahin tempat yang ngasih duit, dia nginjek-nginjek, dia bokerin tempat yang ngasih duit, yang ngebakar tempat yang ngasih duit buat ngasih makan dia dan keluarganya. Atau satu lagi, ya dia udah dapat klub gitu. Jadi ini ada kaitannya nih dengan Olmo nih. Kalau dia ngomong kayak gitu aneh-aneh, jangan-jangan dia emang mau pindah. Dan Olmo, gue nggak bisa nih Olmo. Oke, kita ke Olmo deh ya. Coba buat Frenkie De Jong, kalian boleh ambil sikap, bahas gimana menurut kalian tentang interview Frenkie De Jong di Belanda. Dan harus diapain Frenkie De Jong menurut kalian, boleh di komen ya, di kolom komentar. Nah, kita sekarang ke Dani Olmo. Nah, ini Dani Olmo nih. Dani Olmo, ya, ini dari Fabrizio Romano dulu gue kutip. Ya, posisi Dani Olmo sejauh ini tidak berubah meskipun ada hubungan dengan klub-klub Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman. Dia hanya menunggu kabar dari Barcelona. Olmo ingin bermain untuk Barcelona dan dia tidak tertarik untuk berdiskusi dengan klub lain dalam tahap masalah ini tuh. Kalau Olmo datang ke Barcelona, pertama dia anak La Masia, lagi prime di Spanyol, lagi bagus banget, berkontribusi buat bikin Spanyol juara Euro. Dan gaji dia rela menurunkan gaji dari Leipzig yang gajinya lebih gede, dia ke Barcelona, ya, diturunin gajinya. Jadi buat Olmo, gue pengen ada Olmo di Barcelona. Cuma masalahnya, oke, kita masuk ke Olmo sekarang. Masalahnya adalah sekarang Laporta itu kemarin abis preskon. Tadi apa kemarin ya jamnya gue lupa. Dia abis preskon, dia bilang bahwa kalau Olmo dipersetujui permohonannya oleh La Liga atau asosiasi sepak bola Spanyol, maka banyak klub dari Spanyol, ya, klub-klub tim-tim dari Spanyol
yang akan melakukan gugatan atau melakukan protes. Laporta ngomong gitu. Menurut gua, ya kagak salah. Klub dari Spanyol. Kan batasnya kan 31 Desember. Itu batas pendaftaran. Ya, jadi yang bisa bertarung, yang bisa main, yang terdaftar ya akhirnya adalah 31 Desember. Jadi wajar, ya kayak rakyat aja ketika misalkan ada pendaftaran yang harusnya kayak batas usia 35 gitu kan, ada belum 35 bisa didaftarin, dia protes rakyat. Atau ada di menit-menit yang udah lewat ada masukan penyelundupan kebijakan, ya kita protes rakyat. Ya ini kagak salah, klub La Liga kagak salah. Yang nyebelin tetap Laporta kalau gua. Ya dia seakan-akan nggak ada niat buat pertahanin Olmo. Kalau emang dia niat pertahanin Olmo, atau gini, lu pilih aja lu sebenarnya mau Olmo apa enggak. Kalau lu nggak mau Olmo, nggak usah dibeli dari awal. Tapi kalau lu mau Olmo, blueprintnya harus jelas dong. Jangka panjang harus jelas. Kita beli Olmo segini, pemain masih banyak, berarti ini yang harus didaftarin, berarti ini yang harus dijual, berarti ini yang harus diturunin gaji biar Olmo masuk, nggak ada masalah ketika paruh musim pendaftaran lagi. Ini kan kayak mau lempar bola, kayak ini lihat nih pada protes La Liga, tim-tim La Liga gitu. Ya wajar. Kocak lu. Gimana ceritanya sih? Dia ngomong gitu, biasa lah ya nih politisi yang nama politisi juga. Kalau bisa, politisi itu kan gini nih, skema template politisi adalah dia punya kepentingannya rakyat tidak tahu. Ya, dia punya keputusannya hanya beberapa orang yang tahu. Ya, tapi dia harus berperan seakan-akan dia bersama rakyat. Itu. Ya, semanis itu politisi, semanis itu, sediplomatis itu ya politisi. Ingat sekali lagi perkataan gue, dia punya kepentingan yang kita nggak tahu, dia punya keputusan yang beberapa orang doang yang mengetahui keputusan tersebut ya, tapi dia seakan-akan bersama rakyat. Itu politisi. Jadi kita tunggu aja Dani Olmo. Secara peraturan, secara kebijakan harusnya Dani Olmo gak bisa didaftarin. Karena apa? Karena udah lewat ya 31 Desember kemarin penutupan batas akhir pendaftaran pemain La Liga. Dani Olmo gak masuk namanya dan Pau Victor. Ya kita lihat aja. Itu kan cuman kayak mendorong-dorong, ini gue lo usahain ya. Mendingan dokter FTV bilang kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi jalannya berkehendak lain daripada politisi atau Laporta nih. Ya udah gitu aja. Ya Olmo, gue nggak tahu ada keajaiban apa. Jarang banget keajaiban ini terjadi. Messi aja mental, Gundogan aja mental. Jadi gue masih menunggu dan penasaran. Dan kabarnya adalah ada beberapa pemain Barcelona Atletik yang ikut latihan ya di skuad utama. Toni Fernandes sama satu lagi siapa ya? Siapa gue lupa, Dani apa gitu. Toni Fernandes dan Szczęsny udah mulai latihan. Dia menjalani latihan sebagai kiper yang harusnya bisa jadi line up ya. Jadi mau main nggak apa-apa lah Szczęsny lah. Walaupun kalau gue jadi Szczęsny gue nggak mau main ketemu tim Liga Segunda dari La Liga gitu untuk selevel Szczęsny. Oke, gitu aja. Silakan di komen gimana pendapat kalian tentang Frenkie de Jong, gimana pendapat kalian tentang masalah Olmo. Berarti ada Barcelona yang diem aja akun ofisialnya sampai saat ini. Ada Olmo, ada Chulers, ada Laporta. Kalian ada di pihak yang mana? Kalian percaya yang mana? Dan terakhir ada Szczęsny yang kita akan ketemu lagi tanggal 4 nanti Copa del Rey. Kayak disiarin tuh di TV. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Vamos.